Suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda engkau sendiri mengikat pinggangmu, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku terkasih, hari ini di WhatsApp, di Instagram, di Stories gitu ya, saya lihat orang-orang pada posting bacang, itu apa gitu ya? Hari Bacang Internasional kah? Ya, oma-oma metal nih gimana? Hari Bacang Internasional ya hari ini ya. Hari ini katanya hari bacang. Maka yang biasa makan bacang atau punya tradisi makan bacang, mereka buat lalu makan bacang. Itu story saya lihat dari pagi, siang itu. Dalam hati saya, kok di pastoran belum ada bacang gitu. Tapi ternyata doa saya terkabul. Tadi sebelum misa saya keluar kamar, ada bacang nih dengan tali merah. Saya yakin itu dalamnya babi itu ya. Tetapi saya nggak tahu, tapi saya lupa ingat ada makna ya, kenapa bacang itu menjadi penting. Bacang itu kalau nggak salah aslinya ketan, bener ya? Harusnya kan ketan ya, ketan kalau sekarang dimodifikasi menjadi nasi, lalu isinya bisa macam-macam. Ketan itu kalau dulu saya ingat, dulu pelajaran kuliah sekali lama, katanya ketan itu kan lengket, jadi diharapkan dengan bacang itu ada keakraban, ada ya relasi yang hangat, relasi yang lengket, yang tidak mudah lepas di antara masing-masing pribadi, di antara keluarga dan lain sebagainya. Semoga nggak salah ya, semoga betul ya, semoga saja betul ya, anggap saja betul lah gitu ya. Ini saya otak-atik aja. Dianggap untuk merekatkan karena lengket lalu mantep gitu kan. Pasti saya yakin maknanya lebih dari itu. Bentuknya kenapa harus begitu, lalu dibungkus dengan daun yang seperti itu, lalu kenapa harus pakai tali rafia. Nah itu kan saya yakin gak ada maknanya itu dengan tali rafia. Tapi untuk merekatkan, untuk semakin mempersatukan apa yang menjadi relasi kita. Juga hari ini dengan bacaan Injil yang kita dengar, semakin merekatkan, semakin mendekatkan relasi hubungan kita dengan Yesus. Yesus berkata kepada Simon, bertanya bukan berkata, "Simon, apakah engkau mengasihi aku?" 3 kali, tidak main-main. Dan Simon selalu menjawab, "Ya Tuhan, saya mengasihi engkau." Dan kasih antara Simon dan Yesus ada sebuah tugas yang jangan pernah dilupakan, bahwa gembalakanlah domba-dombaku. Maka kita Yesus itu sudah pasti mengasihi kita. Yesus itu sudah senantiasa mencintai kita. Buktinya kita sampai hari ini masih diberi berkat. Tentu macam-macam berkatnya. Hari ini saya bersyukur berkat saya adalah bacang di meja makan.
Lalu juga tadi sore ada yang mengucap syukur, kirim sembako dan lain-lain, alat kantor ya, macam-macam. Itu juga menjadi berkat yang macam-macam yang dari Tuhan saya terima dan gereja ini terima. Tetapi berkat itu juga menuntut sebuah tugas. Gembalakanlah domba-dombaku. Jangan main, waduh terima kasih Tuhan, saya sudah dikasih berkat. Enggak berhenti sampai di situ. Dikasih Tuhan berarti kita punya tanggung jawab, ya, punya tugas, karena relasi kita yang dekat dengan Tuhan, kedekatan kita, keakraban kita dengan Tuhan, itu senantiasa kita diutus untuk menjadi berkat, diutus untuk melakukan sesuatu. Kalau bahasa novena Roh Kudus hari ini, Roh Kudus mendorong kita berbuat nyata, beraksi nyata, dan itulah gunanya. Itulah jaminan kekuatan kita untuk senantiasa berbuat nyata. Gembalakanlah domba-dombaku. Maka jangan mau enaknya aja, kita juga harus berjuang mencintai Tuhan. Dengan apa? Berbuat sesuatu. Menggembalakanlah domba-dombaku. Macam-macam Miss Dinar sudah mulai ya. Ini cara gembalakanlah domba-dombanya seperti ini juga. Melayani Miss Dinar, kur ya, kita datang ke gereja dengan berbagai macam ya, ada petugas taperkol, ada petugas media juga, ada berbagai macam hal yang bisa kita lakukan. Bukan hanya di gereja, tetapi juga di tempat kita sehari-hari. Gembalakanlah domba-dombaku, dan itu akan berbuah berkat juga buat kita. Yakinlah ketika kita melayani Tuhan, kita nggak kekurangan waktu. Kita nggak kehilangan apapun, justru berkat Tuhan semakin nyata dalam hidup kita. Kita mau mengikuti gerak Roh Kudus untuk senantiasa mendorong kita berbuat yang nyata dalam hidup kita.